Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekolah sang juara yang berbahagia, pagi hari ini kita masih dalam pandemi COVID-19 yang semakin mengganas, sehingga pembelajaran masih menggunakan pembelajaran jarak jauh untuk semua mata pelajaran, baik Al-Islam, bahasa Inggris, olahraga, dan mata pelajaran yang lain. Anak-anakku sekalian, memasuki pembelajaran semester 2 ini, Ustaz akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh pada tahun pelajaran 2020-2021 ini. Saya berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan sekali-kali berkerumun karena kita tidak tahu virus itu berada di mana di sekeliling kita dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, mengingat masa pandemi COVID-19 ini sudah semakin merajalela di seluruh kawasan Indonesia dan khususnya di Surabaya juga masih zona merah, sehingga SD Muhammadiyah 22 terkait dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini kita masih daring ya anak-anak sekalian, sehingga kita harus sabar karena kesehatan adalah yang utama untuk kita semuanya, sehingga jangan sampai karena pembelajaran tatap muka kemudian semakin memperbanyak klaster-klaster baru di sekolah kita, sehingga sesuai dengan instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, begitu juga instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan di breakdown juga pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya. Maka untuk tahun pelajaran semester 2 ini anak-anak masih menggunakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, anakku sekalian, ada beragam metode dan pembiasaan pendidikan karakter yang harus kita lakukan saat pembelajaran jarak jauh. Saya berharap di mata pelajaran Al-Islam ini, pendidikan karakter utamanya adalah sholatnya anak-anak, ngajinya anak-anak, membantu orang tua di rumah, bahasa dan ucapan kepada orang tua, dan lain sebagainya harus selalu dilakukan di rumah. Sehingga anak-anakku sekalian, ada jadwal struktur dan pengembangan materi yang anak-anak nanti akan peroleh dari berbagai mata pelajaran, baik Al-Islam, bahasa Inggris, olahraga, dan lain sebagainya. Kalau Al-Islam, anak-anakku sekalian, nanti untuk sebagaimana yang sudah disampaikan Ustadz di grup terkait dengan jadwal terstrukturnya, itu kemudian minggu pertama video pembelajaran, minggu kedua tugas online atau offline, minggu ketiga anak-anak kalau nanti Zoom juga perlu kita sepakati, karena saya memahami yang penting anak-anak di rumah bahagia, enjoy, imunnya meningkat sehingga semuanya tidak terkena virus COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian, saya berharap betul bahwa tujuan pembelajaran jarak jauh ini adalah salah satu sarana belajar siswa di rumah bersama orang tua. Jadi orang tua mempunyai peranan penting dalam mengarahkan anak-anak ketika pembelajaran PJJ ini. Sehingga saya yakin bahwa terhadap efek sinar HP atau Android, sebisa mungkin setelah pembelajaran anak-anak me-off-kan atau tidak memegang HP kembali, karena itu juga sangat berbahaya bagi penglihatan anak-anak. Yang kedua, anak-anakku sekalian, tujuan PJJ ini selain juga itu untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi siswa.
Jadi anak-anakku sekalian, meskipun masih pembelajaran jarak jauh, tentu kami berharap prestasi anak-anak tidak turun. Kemampuan untuk menghafal Al-Quran, menghafal conversation bahasa Inggris, dan lain sebagainya, gerak kinestetik, olahraga, dan sebagainya harus tetap dijalankan di rumah masing-masing. Ya. Anak-anakku yang ketiga, tujuan adalah membangun komunikasi dan interaksi antar siswa dan guru. Jadi, kalau ada hal-hal yang kurang paham terkait dengan pembelajaran jarak jauh, anak-anak bisa konsultasi dengan guru mata pelajarannya, sehingga tidak menjadi beban anak-anak di masa pandemi ini. Intinya, jangan sampai anak-anak karena pembelajaran jarak jauh ini rasa jenuh, bosan selama pembelajaran ini menumpuk pada diri anak-anak, sehingga anak-anak merasa semakin tertekan dengan pembelajaran jauh. Intinya anak-anak harus tetap enjoy, tetap sebagaimana yang anak-anak belajar di tatap muka, dan yang penting jangan lupa bahagia, ya. Itu yang penting anak-anakku sekalian. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, materi PJJ ini ada yang terstruktur. Kalau bidang studi tadi yang sudah saya sampaikan tadi, yang minggu pertama itu video pembelajaran, minggu kedua pembelajaran online offline, minggu ketiga memakai Zoom, dan yang minggu keempat bisa nanti evaluasi pembelajaran terkait dengan soal-soal atau evaluasi dan lain sebagainya. Yang menjadi titik poin penekanan kepada Ustadz Rohim terkait dengan Al-Islam adalah pengembangan dan pembiasan karakter pembinaan ibadah, ya. Ibadah ini anak-anakku sekalian luas, utamanya anak-anak harus rajin sholat 5 waktu. Itu tidak boleh ditinggalkan selain sholat sunnah yang lain, ya. Itu menjadi titik tekan pembelajaran karakter dan menjadi salah satu unsur untuk menjadi kenaikan kelas, karena ini sudah semester 2. Kemudian pendidikan keberbakatan, kalau anak-anak yang pinter pidato bahasa Inggris, bahasa Arab, atau yang mempunyai bakat di olahraga, hafalan, tahfidz, pidato dan sebagainya, tolong kemudian tetap dipraktekkan di rumah, nanti bisa di-share di grup menjadi menjadi panduan atau contoh bagi teman-teman yang lain. Yang ketiga, bisa juga karya-karya kreatif yang terkait dengan untuk mengisi di masa pandemi ini. Jadi jangan sampai anak-anak itu terus terbiasa menggunakan gadget terus, ya. Jadi ini harus diperhatikan, ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan Ustadz Rohim, ya, metodenya dalam Zoom meeting, video pembelajaran, penugasan, video call, dan konsultasi belajar. Ini penting konsultasi belajar supaya anak-anak dengan mata pelajaran Al-Islam, bahasa Inggris, dan sebagainya itu anak-anak bisa langsung konsultasi kepada gurunya masing-masing. Terkait dengan Zoom pun, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku bisa dikonsultasikan. Tidak harus kaku, misalkan Ustadz Rohim nanti jam 8 boleh, jam 8 beberapa siswa yang kemudian bisa ikut, monggo. Kalau yang belum bisa nanti bisa diatur di kemudian, bisa habis maghrib atau habis isya dan sebagainya. Intinya anak-anak terhadap materi pembelajaran bisa tersampaikan. Anak-anakku sekalian, sudah saya sampaikan tadi terkait dengan waktu PJJ itu memang harus diusahakan sesuai dengan jadwal yang ada. Tapi anak-anakku sekalian, tidak dimungkinkan pengaturan waktu belajar disesuaikan. Baik itu terkait dengan, utamanya adalah terkait dengan video call atau penggunaan Zoom. Karena ini saya memahami betul bagaimana kemudian Bapak Ibu wali murid menyesuaikan dengan pekerjaannya masing-masing. Saya paham bahwa Bapak Ibu juga ada aktivitas di luar sana yang harus dilakukan sehingga belum bisa mendampingi anak-anaknya, putra-putrinya ketika pada pembelajaran Zoom. Jadi nanti bisa disepakati dengan guru mata pelajaran yang lain, baik Al-Islam, bahasa Inggris, PJOK, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, harapan kami selaku guru mata pelajaran, yang pertama, anak-anak tetap semangat dalam belajar, tetap disiplin dalam belajar, senang dalam belajar, kemudian disiplin beribadah, sehingga dengan pembelajaran jarak jauh ini tumbuh kemudian kemandirian,
ya. Anak-anak mandiri dalam belajarnya tidak kemudian disuruh orang tua dan lain sebagainya. Anak-anak sudah bisa membuka bukunya masing-masing, sehingga anak-anak inilah kemudian pentingnya kemandirian yang harus tumbuh dalam diri anak-anak. Demikian anakku sekalian terkait dengan sosialisasi pembelajaran jarak jauh. Harapan kami selaku guru mata pelajaran tetap jaga disiplin protokol kesehatan, tetap pakai masker dimanapun anak-anak berada, apalagi keluar rumah, jaga jarak, jangan sampai berkerumun, kemudian selalu mencuci tangan kalau dari luar atau dari memegang sesuatu. Anak-anak terus pakai cuci tangan, ya. Demikian anakku sekalian, materi sosial PJJ ini. Mohon maaf, dan mari kita disiplinkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat dari Ustadz Rohim. Demikian, billahi fi sabili wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.